Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan informasi emiten update di mana yang pertama indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan 2%, saham Bank Banten atau BEKS ini memimpin penguatan hingga 34%. Kemudian indeks dari LQ45 akhirnya menembus level 1000 di mana sentimen vaksin menjadi katalis dorongan yang cukup kuat untuk saham-saham berbasis farmasi khususnya saham dari Kalbe Farma atau KLBF. Dan selanjutnya ada Stritex atau Sril. Ini berencana untuk menerbitkan obligasi dolar senilai 325 juta dolar Amerika. Kemudian ada Summarecon Agung dengan kode saham SMRA membukukan marketing sales senilai 3,3 triliun rupiah di tahun lalu di atas revisi target 2,5 triliun rupiah. Ya, kita akan ulas dari sektor farmasi, kita akan cermati bagaimana sih sebenarnya sentimen yang cukup kuat ini terkait dengan adanya persetujuan dari Badan POM ya untuk vaksinasi ataupun dari vaksinnya sendiri. Kita akan cermati bagaimana. Yang pertama, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini kita akan cermati Kalbe Farma. Ini grafisnya mungkin bisa ditampilkan atau KLBF di mana kinerja Senin 11 Januari kemarin naik 17,7% di level 1760, kemudian year to date-nya masih naik 12,1% dengan PE ratio 30,5 kali, market cap-nya mencapai 82,5 triliun rupiah. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan cermati Kimia Farma atau KF. Senin kemarin naik 20% di level 1075, sementara year to date-nya 338,8% dengan PE ratio 722 kali dan market cap 35,8 triliun rupiah. Adapun Indofarma atau INAF, kinerja pada penutupan kemarin juga sama, sementara year to date-nya naiknya cukup kencang, 1.155%. Wow, sementara PE ratio-nya minus atau negatif 769 kali. Adapun market cap mencapai 19,3 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Robertus Senior Hardy. Baik, Mas Robertus, kita akan lanjutkan kembali, Mas. Sektor farmasi ini, kita coba analisis sejauh mana sih sentimen yang cukup kuat dengan proses dari perizinan Badan POM untuk penggunaan secara darurat vaksin COVID-19 ini bisa mengangkat kembali sektor farmasi atau secara valuasi ini lagi-lagi sudah cukup tinggi. Silakan, Mas. Iya, memang menarik ya. Tapi kalau kita ngelihat Indofarma, Kimia Farma sih emang dari sejak akhir tahun kemarin emang udah boleh dibilang fenomenal gitu ya. Sejak ada sentimen vaksin ini lebih banyak digerakkan oleh sentimen memang mengenai datangnya vaksin COVID-19. Tapi yang lebih menarik sebenarnya kita ngelihat beberapa emiten swasta seperti Kalbe Farma misalnya, dan juga Tempo Scan Pacific TSPC kemarin juga naiknya cukup kencang juga. Kalbe Farma 17%, Tempo 25%. Jadi sepertinya emang sudah mulai menular gitu ya dari yang BUMN farmasi farmasi BUMN ke farmasi yang ke swasta. Nah, ini perlu juga kita cermati sentimen ini apakah bisa akan berlanjut, mengingat tadi valuasi sudah disebutkan ya masing-masing. Betul. Ada yang puluhan kali, ratusan kali. Tentu seiring dengan sentimen yang masih cukup tinggi mengenai kedatangan vaksin dan juga proses imunisasi massal ini, kemungkinan masih akan ada upside dari beberapa saham-saham di emiten farmasi. Tapi kembali lagi, kalau investor yang lebih memperhatikan fundamental, tentu dari segi valuasi ini sudah cukup riskan, akan terjadinya bubble nantinya, kemungkinan aja seperti itu. Sejauh mana bubble akan terjadi dari sektor farmasi begitu, meskipun tahu sentimennya kan kita tahu juga proses pelaksanaan vaksinasi tidak membutuhkan waktu sebentar, cukup lama juga begitu, bahkan sampai dengan 2 tahunan begitu. Anda melihat ini menjadi sentimen yang cukup menarik untuk kita keep, paling tidak untuk jangka panjang, atau tadi lebih kepada untuk trading saja, memanfaatkan rumors kemudian sentimen-sentimen yang masih menyelimuti di sektor farmasi? Trading aja, rumor saja kalau dari saya sih. Kalau untuk jangka panjang sih agak kurang, karena
tadi kan ada pertanyaan kapan kira-kira bubble ini akan pecah ya. Kemungkinan kalau kita bisa perkirakan nanti kalau misalnya udah terbit laporan keuangan nih misalnya, Yes. kan distribusi vaksin yang namanya bisnis distribusi itu profitnya nggak seberapa ya. Jadi kalau Betul. misalnya nanti kinerja keuangannya keluar ternyata mengecewakan ya kemungkinan di situ akan ada terjadi bubble yang pecah, kemungkinan seperti itu sih. Oke, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, Mas Robertus, kita akan sampaikan dulu untuk penutupan, maksud saya pembukaan indeks harga saham gabungan hari ini naik 0,57%, pemirsa di level 6.400, bahkan sudah tembus lagi ke 6.400 ini, sedemikian perkasanya pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pembukaan market begitu. Review dan juga analisis menurut Anda bagaimana? Ini akan terus berlanjut? Atau tadi, memang Anda katakan secara valuasi sudah mahal, jadi siap-siap saja kalau nanti di tengah jalan ada profit taking, Mas Robertus. Ya betul, kalau kita masih melihat emiten yang blue chip seperti perbankan, pertambangan, telekomunikasi sebenarnya masih ada ruang, masih ada upside kalau kita melihat dari posisi Januari 2020 masih banyak lah yang belum bisa kembali lagi ke level tersebut. Sehingga di tahun 2021 ini sih kita masih cukup yakin masih akan ada upside, terutama di bulan Januari ini, Januari Effect, ini masih akan membawa sentimen positif. Tapi tentunya diperlukan sekali lagi koreksi sehat, ya kemungkinan akan ada di 1-2 hari ke depan. Tentunya kita harapkan ini kalau memang trajektorinya kita melihat masih cukup bullish secara jangka panjang, ini bisa dilakukan untuk akumulasi kembali. Namun untuk yang jangka pendek aja, trader yang jangka pendek mungkin bisa mulai direalisasikan keuntungannya untuk nanti bisa masuk kembali pada saat koreksi terjadi seperti itu. Itu berarti yang perlu dicermati 1 sampai dengan 2 hari ke depan ini kemungkinan akan ada koreksi sehat ya dari pergerakan IHSG. Karena Anda katakan tadi level 6.500 ini menjadi level next-nya begitu ya pergerakan dari indeks. Dan sekarang semakin melaju 6.425. Akankah tertembus hari ini atau mungkin dalam pekan ini saja 6.500 bisa tercapai? Ya dekat sih hanya sekitar 1-2 poin aja, 1-2% aja, tapi ya kemungkinan akan kita butuh waktu yang cukup menengah sampai dengan lama lah sih ya, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan seperti itu. Baik, kita kembali ke sektor farmasi nih, karena lonjakannya saya perhatikan luar biasa juga ini. Bagaimana dengan KLBF? Apakah ini bisa menjadi pilihan investasi bagi yang belum mencicipi cuan begitu? Karena kita kan memanfaatkan momentum untuk trading seperti Anda katakan, sebaiknya kita trading saja untuk sektor farmasi saat ini. Hari ini naik 6,53%, bahkan naik lagi 7% untuk pergerakan dari KLBF di 1885. Semakin kencang ini, bagaimana analisisnya? Ya kita lihat juga selain Kalbe Pharma ada Tempo Scan Pacific atau TSPC juga sebenarnya dari kemarin atau sampai hari ini juga naik 18% ya bahkan pagi ini. Jadi kalau dilihat mungkin masih bisa dimanfaatkan euforianya, terlihat juga dari nilai transaksi yang semakin tinggi, volume baik volume maupun value-nya. Tentu kalau dari segi teknikal ya, ada volume yang tinggi atau value yang tinggi disertai dengan kenaikan harga yang tinggi, tentu ini bisa menjanjikan kelanjutan gitu. Tapi kita mesti harus melihat lagi bagaimana kinerja fundamentalnya nanti, karena mengingat laporan keuangan kan sudah mulai dekat juga terbitnya nanti akhir bulan Januari, gimana kinerjanya masing-masing. Tapi yang perlu dicermati mungkin bagi investor yang lagi lihat-lihat begitu ya di sektor farmasi, ini double digit loh, 19%, hanya nyaris 20% untuk TSPC atau Tempo Scan Pacific di 2360. Bagaimana strateginya kalau Anda melihat dari sisi volume ini masih banyak, berarti kan banyak orang ini yang melakukan investasi di Tempo Scan Pacific ini? Ya trading aja, lebih bersifat spekulatif ya. Kita lihat selain KLBF, TSPC ada Pyridam Pharma yang belum pernah terdengar sebelumnya. PYFA juga hari ini naik 17-18% pagi ini. Jadi memang bisa dimanfaatkan lah untuk bisa trading jangka pendek aja untuk masing-masing emiten pharma. Kalau misalnya ini untuk trading jangka pendek saja, memanfaatkan momentum dari penguatan indeks, kemudian euforia dari vaksinasi COVID-19 di Indonesia, level berapa yang Anda sarankan kalau misalnya masuk di TSPC saja deh, karena yang sudah kita lihat ini double digit begitu kenaikannya, tertinggal atau masih ada peluang?
Iya, memang agak sulit ya karena kalau kita ngelihat kan dari berapa bulan sebelumnya itu cenderung pergerakannya sideways, baru kemarin aja breakout Oke. menuju level tertingginya kembali. Baik. Kalau kalau kita melihat memang di level berapanya ini udah mulai mendekati double top di kisaran 1990-an. Dulu pernah Hmm. di tahun 2019 bulan Maret ada di situ. Tapi untuk potensial upside-nya sih kalau misalnya mau menguji level tertingginya kembali masih ada di 2.300 sampai dengan 2.500. Ini juga pernah dicapai sebelumnya Oke. di tahun 2016, di tahun 2015 seperti itu sih Mas. Oh, range-nya berarti ada peluang ke 2.500 begitu ya? Iya, iya. Itu dia, mungkin cuan ataupun potensial upside yang tersisa ya. Paling tidak Iya. kalau mau masuk sekarang ada sampai dengan level 2.500, tapi harus hati-hati ya karena kenaikannya Iya. sudah cukup kencang, jadi nanti khawatir rawan profit taking juga ya. Iya, betul, pengalaman lah untuk bisa trading misalnya seperti Oke, ini. TSPC. Kalau untuk saham-saham big caps-nya dalam artian ini BUMN-nya di farmasi bagaimana? Hampir sama kalau kita ngelihat kan Kimia Farma maupun Indofarma sudah cukup fenomenal ya kenaikannya di sekitar 7.100-an sekarang Kimia Farma. Tentu kalau misalnya masih mau masuk sekarang kita bisa ukur sampai dengan potensial upside-nya mungkin hanya ada di kisaran 7.500, 7.600. Tapi itu juga kan sudah tertingginya sepanjang masa boleh dibilang Wow, seperti itu. itu udah all time high-nya ya untuk Kimia Farma. Karena pun sekarang sudah double digit juga. Ini luar biasa loh. Kalau kita cermati sektor farmasi penguatannya hari ini dan pemirsa IDX Channel. Pilihan investasi kembali kami ingatkan juga kepada Anda. Hati-hati dengan kenaikan yang cukup kencang. Karena kita juga harus mencermati potensi juga dari beberapa investor mungkin yang ingin meraih cuan duluan begitu ya Mas Robertus ya. Oke dia. Untuk Kimia Farma. Kemudian INAF-nya sendiri bagaimana? Sama juga semua strateginya berarti? Iya, hampir sama sih. Kalau kita ngelihat si Indofarma juga cukup fenomenal juga kenaikannya dari sejak awal tahun sampai dengan sekarang ini masih cenderung sentimen aja sih yang mempengaruhi. Luar biasa ini. Naik double digit semua rata-rata sektor farmasi. Jadi memang kita harus hati-hati kalau mau masuk ya mungkin sedikit-sedikit dulu sambil melihat perkembangannya apakah dari sisi volumenya sudah mulai berkurang atau tidak begitu ya Mas Robertus ya. Iya betul. Itu dia. Itu strategi yang mungkin bisa diperhatikan untuk masyarakat investor dalam menyikapi kenaikan di sektor farmasi. Bagaimana dengan sektor lainnya yang Anda lihat ini bisa menjadi peluang juga? Atau mungkin yang sempat lagging, agak tertinggal kemudian sekarang memanfaatkan momentum sudah mulai bergerak ini, Mas Robertus? Ya tentu kalau dari yang lagging kita masih melihat ada potensi di sektor perbankan, pertambangan dan juga telekomunikasi. Antara lain kalau di perbankan ada Bank Mandiri. Bank Mandiri mungkin masih ada gap di kisaran 7250 sampai 7550 ini gap yang masih terbuka lebar di atas di resistennya. Selama masih bisa bertahan di atas support 6200 ini masih cukup jauh juga ya supportnya. Jadi ya silakan aja kalau misalnya mau masuk dari sekarang juga bisa dengan potensi reward sampai 7250 sampai dengan 7550. Baik, penguatan di sektor perbankan lebih didukung karena memang investor asing yang kemarin juga sudah mulai masuk begitu atau secara fundamental ini juga menjadi timing yang tepat untuk perbankan menjadi pilihan investasi? Ya tentu dari dua-duanya baik secara fund flow maupun juga secara fundamental kita masih melihat sektor perbankan ini masih cukup lagging di antara yang lain dibandingkan dengan farmasi misalnya. Karena kalau kita berekspektasi akan adanya perbaikan proses ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini tentu yang menjadi salah satu penerima manfaat utama adalah perbankan di mana penyaluran kredit atau restrukturisasi kredit tidak akan seburuk seperti yang diperkirakan sebelumnya seperti itu. Itu dia. Selain Bank Mandiri, kemarin juga The Big Four ini kan juga banyak disasar ya oleh investor asing. Apakah juga itu akhirnya menjadi pilihan juga yang Anda rekomendasikan untuk investor paling tidak untuk trading jangka pendek menengah misalnya? Betul, betul. Untuk jangka menengah sampai dengan jangka panjang masih cukup layak ya. Antara lain ada
Bank BNI, BTN, Bank BCA juga bisa buy on weakness karena kemarin juga sudah mulai atraktif pergerakannya. Betul. Itu juga masih bisa dijadikan pilihan, namun ya, topik kita sementara ini masih Bank Mandiri sih, seperti itu. Oh, fokus masih di Bank Mandiri. Peluang tadi sudah disampaikan selama masih bertahan di supportnya 6.200 pemirsa. Ada peluang resisten atau potential upset sampai dengan 7.250, kemudian di 7.550 ya untuk pergerakan Bank Mandiri. Oke, itu dia untuk perbankan. Untuk sektor pertambangan bagaimana? Pertambangan kita masih bisa melihat PTBA karena bisa dilihat harga batu bara mungkin dari sejak bulan Desember Januari kenaikannya 15-20% untuk Newcastle. Jadi pengaruhnya tentu sangat positif untuk ITMG, Adaro, tapi kita masih melihat di sini PTBA punya upside yang cukup menarik ya karena ada gap di kisaran 3.400 sampai dengan 3.710. Ini gap yang masih terbuka di atas selama masih bisa bertahan di supportnya masih cukup jauh. 2.620. 2.620 sementara sekarang sedang terkena profit taking 1% lebih begitu di 2870. Kita cicil beli saja sambil menuju support berikutnya tadi Anda katakan di 2620 atau bagaimana? Ya betul, ini masih bisa dilakukan strategi buy on weakness karena kita masih melihat potensi pertumbuhan ekonomi atau aktivitas industri ini masih akan mendorong permintaan batubara terutama di baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti di China kan sudah mulai ada shortage atau kekurangan gitu karena aktivitas di sana ternyata recovery-nya lebih cepat seperti itu. Itu dia, peluang bisa dimanfaatkan PTB yang sedang melemah, resisten 3.400 sampai dengan 3.700 ini adalah gap yang kemungkinan ini masih terbuka untuk dicapai begitu ya Mas Robertus. Baik, kita bahas emiten lainnya di segmen berikutnya. Mas Robertus, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan kembali usai pariwara berikut ini.